Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Asmiati Putri, NIM 302181001, dan kelompok saya yang terdiri dari Habib Ramadan Dito Ketama, NIM 30218100111, dan Riko Wahyu Yudhana Putra, NIM 30218100027, akan menjelaskan progres sistem yang telah kami buat. Di sini, sistem yang digunakan dalam studi kasus mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul Pemilihan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Sistem Informasi WISI. Selanjutnya, perbedaan sistem dari tugas 1 terdapat tabel chart untuk menampilkan hasil perhitungan naive bias, sedangkan di dashboard pada progres 1 tidak terdapat tabel chart. Di dalam pemilihan dosen pembimbing tugas akhir, terkadang mahasiswa merasa bingung dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya menentukan dosen pembimbing yang tepat dan sesuai dengan bidang ilmu proposal tugas akhir atau skripsi mahasiswa. Tujuan dari tugas ini adalah membangun aplikasi rekomendasi pemilihan pembimbing tugas akhir pada jurusan Sistem Informasi. Implementasikan metode naive bias ke dalam aplikasi rekomendasi pemilihan pembimbing tugas akhir di jurusan Sistem Informasi UISI untuk membantu memudahkan mahasiswa Sistem Informasi UISI dalam memilih dosen pembimbing tugas akhir. Data yang dipakai dalam sistem ini adalah data mengenai dosen-dosen yang menjadi rekomendasi dalam pembimbing tugas akhir mahasiswa Sistem Informasi. Lalu data mengenai jam atau waktu bimbingan dosen tersebut, nama mahasiswa, bimbingan, dan juga judul dari skripsi atau tugas akhir yang diusulkan. Metode yang dipakai dalam membangun aplikasi ini adalah dengan menggunakan metode naive bias. Di sini terdapat data training dan data uji, di mana data training yaitu untuk memasukkan dataset yang menampilkan nama mahasiswa, bidang studi, dosen pembimbing, dan jam bimbingan, serta fitur yang dibuat untuk memilih dosen sesuai dengan data yang telah diinput pada bagian data uji untuk pengujian data, serta fitur yang dibuat untuk memilih dosen sesuai dengan data yang telah diinput pada bagian data uji untuk pengujian data. Repot mana itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode perhitungan naive bias yang kami implementasikan pada sistem pendukung keputusan kami, yaitu untuk menghitung bobot dosen pembimbing TA yang nantinya akan dimunculkan sebagai hasil SPK sistem kami. Nah, yang pertama ini adalah fungsi untuk menghitung dosen. Di sini fungsinya itu menghitung dosen per masing-masing dosen, di mana nanti setelah dihitung itu dia mengambil perhitungannya itu mengambil dari database dosen pembimbing, kemudian Pak Yoga yang diambil dari table training, kemudian dikembalikan ke count out result. Semua dari dosen 1 hingga dosen terakhir yang kami contohkan itu sama, menggunakan metode yang sama. Kemudian untuk fungsi bidang studi, contoh kasus adalah untuk Pak Yoga, itu perhitungannya diambil dari tabel bidang studi, kemudian dari dosen pembimbing Pak Yoga yang berasal dari tabel pada database training, kemudian dikembalikan menjadi count out result, kemudian menjadi count dosen Pak Yoga. Untuk waktu, fungsi waktu juga sama. Mungkin bisa langsung ke perhitungannya langsung, Mas Riko. Nah, di sini untuk selanjutnya dibuat kelas PC 0 hingga PC 3. Nah, itu
untuk masing-masing dosen. PC 0 itu Pak Yoga, dan PC 1 Bu Catur, PC 2 Bu Reni, dan PC 3 Bu Brina. Untuk masing-masing kelas PC ini per dosen, hasil dari jumlah dosen dibagi total training itu dibulatkan. Kemudian setelah di pembulatan PC, jumlah dosen dan total training, kemudian untuk masing-masing dosen melakukan pembulatan juga untuk perhitungan bidang studi dan waktunya, probabilitas bidang studi dan waktunya. Kemudian dikali dengan kelas PC dosen itu masing-masing. Setelah penghitungan kelas PC per masing-masing dosen tadi, untuk kelas dosennya masing-masing yaitu menghitung bidang studi dan waktu. Di sini rumus yang digunakan adalah pembulatan bidang studi berdasarkan dosen tersebut dikali pembulatan waktu dosen tersebut, kemudian dikali kelas PC masing-masing dosen tadi, yang menghasilkan probabilitas. Untuk probabilitas, perhitungan probabilitasnya di next. Nah, ini untuk perhitungan probabilitas per dosen. Di sini ada pembulatan untuk bidang studi di masing-masing dosen dan juga pembulatan waktu di masing-masing dosen. Setelah melakukan perhitungan probabilitas tadi, ini merupakan perhitungan untuk mengambil kesimpulan dari keseluruhan data yang telah dihitung tadi. Untuk perhitungan kesimpulannya, untuk kita dapat mendapatkan kesimpulan dari sistem pendukung keputusan ini, kami menggunakan rumus if dan else if. Dan di sini saya contohkan untuk probabilitas kelas Pak Yoga, yaitu dengan if kelas probabilitas Pak Yoga lebih besar atau sama dengan kelas probabilitas Bu Catur dan Bu Reni, kemudian lebih besar sama dengan kelas probabilitas Bu Reni dan kelas probabilitas Pak Yoga lebih besar dari kelas probabilitas Bu Brina. Kesimpulannya adalah probabilitas untuk dosen pembimbing Pak Yoga adalah 100%, yaitu jadi kesimpulan untuk sistem pendukung keputusannya nanti adalah mengambil keputusan untuk menjadikan Pak Yoga sebagai dosen pembimbing. Dan itu juga rumus tersebut juga berlaku untuk dosen-dosen lainnya sampai selesai. Kemudian jika ada yang lain atau tidak sesuai dalam penginputan, maka kesimpulannya adalah data salah. Ya, untuk selanjutnya, untuk data training, untuk memasukkan data setnya, kita perlu menginputkan nama, bidang studi, dosen pembimbing, waktu. Untuk data setnya kita sudah memiliki contoh yang ada di sistem informasi. Di sini ada beberapa contoh kasus PA yang ada di sistem informasi. Kita copy. Di sini dia web development, dosen pembimbing Bu Catur, waktu pembimbingan pagi. Kemudian kita set. Di sini sudah masuk ke dalam dataset atau data training yang akan diuji. Kemudian kita bisa uji. Contoh saja kita masukkan Wahyu. Kemudian kita bisa memilih bidang studi yang diinginkan. Kita bisa memilih web development dan waktu pagi. Di sini akan menampilkan beberapa kelas seperti kelas dosen Pak Yoga dengan nilai 0,
kelas dosen Bu Catur dengan nilai sekian, dan dosen Bu Reni sekian. Jumlah data yang ada adalah 21 dengan dosen Pak Yoga 5 dan dosen Bu Catur 4 data, dan seterusnya. Di bawahnya ada nilai probabilitas. Di sini ada kelas dosen Pak Yoga dengan nilai 0 dan kelas dosen Bu Catur dengan nilai sekian dan seterusnya. Di sini ada jumlah data yang berhasil diinputkan tadi adalah 21 dengan nilai Pak Yoga 5, Bu Catur 4, Bu Reni 5, dan Bu Brina 7. Dengan nilai probabilitas yang ada di bawahnya. Untuk di probabilitas waktunya, ini ada di sini. Untuk dosen Pak Yoga 0, paginya 0, siangnya 0,8, dan sorenya adalah 0. Di sini karena Bu Catur bisa sering ada yang bimbingan pagi, jadi nilai pagi dan siangnya cukup tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa data uji tersebut, dosen pembimbing dosen Bu Catur sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa tersebut. Kita bisa uji sekali lagi. Kita bisa memasukkan yang lain seperti kita bisa memilih tata kelola siang. Di sini juga sama. Untuk nilai bidang waktu siang, nilai Bu Reni lebih tinggi. Jadi nilai probabilitas dari Bu Reni itu lebih tinggi, maka kesimpulannya dosen pembimbing Bu Reni sebagai dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa tersebut. Sekian dari saya. Ya, sekian progres 1 dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.